Di video ini kita akan mempelajari hukum Kirchhoff pertama, di mana hukum Kirchhoff pertama disebut juga dengan hukum kekekalan muatan, di mana bunyinya adalah sebagai berikut, yaitu jumlah arus yang masuk pada suatu cabang itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Ya, jadi jumlah arus yang masuk pada suatu titik cabang itu sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik cabang tersebut. Nah, konsepnya adalah sangat sederhana. Tentu saja sebelum kita masuk ke konsep ini, mari kita kaji ulang konsep dari arus. Di mana arus itu sama dengan muatan per waktu. Ya, di mana itu adalah kolom per detik. Ya, ini adalah satuannya. Di mana misalkan kita memiliki sebuah kabel, di mana misalkan kita sebut bahwa terdapat arus sebesar 1 ampere, di mana itu akan sama artinya dengan 1 kolom per detik, di mana 1 kolom itu akan sama dengan muatan dari 6,25 dikalikan dengan 10 pangkat 18 elektron. Jadi akan terdapat sangat banyak elektron untuk mendapatkan muatan 1 kolom. Nah, jadi definisi dari 1 ampere itu akan terdapat 1 kolom elektron yang melewati penampang dari kabel tersebut setiap detiknya. Ya, jadi akan terdapat 6,25 dikalikan 10 pangkat 18 elektron yang melewati kabel tersebut. Ya, penampang kabel tersebut setiap detiknya. Nah, lalu di sini mari kita ke hukum Kirchhoff pertama. Jadi di sini arus yang masuk ke suatu titik cabang, ya, di sini adalah titik cabang, di mana arus yang didefinisikan di sini adalah aliran protonnya, tetapi sebenarnya yang mengalir itu adalah elektron. Ya, jadi di sini kita akan gunakan definisi dari arus listrik. Jadi yang mengalir itu adalah proton. Jadi arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Ya, misalkan di sini kita mengetahui bahwa arus yang masuk pada titik cabang ini adalah 5 ampere. Lalu kita juga ketahui bahwa arus yang keluar pada cabang yang di sini adalah 2 ampere. Nah, maka dapatkah kita mencari arus yang keluar dari cabang di sini? Tentu saja dapat, ya. Di mana di sini 5 ampere itu artinya adalah terdapat 5 kolom proton per detiknya yang masuk ke titik cabang ini. Lalu yang keluar dari titik cabang di sini atau dari cabang di sini adalah 2 kolom per detik. Nah, tentu saja masih terdapat 3 kolom proton. Nah, di mana itu adalah di cabang satunya lagi. Nah, maka di sini adalah 3 kolom per detik atau 3 ampere. Ya. Nah, maka itu yang disebut sebagai hukum kekekalan muatan. Jadi muatannya tidak akan hilang, ya. Jika masuk 5 ampere, maka keluar juga harus 5 ampere. Jadi protonnya tidak akan menghilang pada saat memasuki suatu cabang. Nah, jadi kalian dapat menganalogikan sebagai berikut. Ya, misalkan terdapat pipa air yang bercabang, lalu terdapat air sebanyak 5 liter per detik yang masuk ke dalam cabang tersebut. Lalu kita juga ketahui bahwa arus air di sini adalah 2 liter per detik. Maka tentu saja 3 liternya itu tidak akan hilang, ya, tetapi akan mengalir di cabang lainnya, di mana itu adalah 3 liter per detik. Ya, jadi kalian dapat menganalogikan arus listrik itu bagaikan arus air. Nah, agar kalian lebih mengerti konsep dari hukum Kirchhoff, mari kita ke contoh soal. Nah, di mana di sini kita perlu mencari arus di sini, arus di sini, arus di sini dengan arus di sini. Nah, bagaimanakah cara kita mencari arus tersebut? Maka kita akan gunakan hukum kekekalan muatan. Di mana mari kita analisis cabang A. Di mana kita akan gunakan konsep ini, ya, arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Di mana jumlah arus yang masuk, misalkan kita namakan inilah I itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar, di mana arus yang keluar itu adalah 3 ampere ditambahkan dengan 6 ampere, di mana sama dengan 9 ampere. Maka I itu sama dengan 9 ampere, ya. Ini akan sama dengan 9 ampere. Ya, jadi arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar pada titik cabang tersebut. Nah, setelah itu mari kita cari titik cabang di sini. Ya, mari kita cari arus di sini. Mari kita namakan cabang B. Maka jumlah arus yang masuk yaitu 8 ampere itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar yaitu 9 ampere ditambahkan dengan arus di sini. Mari kita namakan sebagai I2. Nah, maka I2 itu akan sama dengan 8 dikurangkan dengan 9 itulah negatif 1 ampere. Yang artinya adalah arusnya itu bukanlah keluar tetapi masuk, ya. Jadi tandanya akan berubah.
ya, karena di sini bernilai negatif. Jadi sebenarnya ini adalah arus yang masuk, di mana besarnya itu adalah 1 ampere. Maka arus yang masuk 1 ditambahkan 8 itu akan sama dengan arus yang keluar, yaitu 9 ampere. Nah, sekarang di sini mari kita cari arus di sini. Ya, di mana kita analisis titik di sini, misalkan ini adalah titik cabang C, maka arus yang masuk yaitu 6 ampere itu sama dengan arus yang keluar yaitu 1 ampere ditambahkan dengan I3. Ya, di mana itu akan sama dengan I3 adalah 5 ampere ya, sangat mudah ya. Jadi di sini adalah 5 ampere. Jadi arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar, ya, karena muatannya tidak mungkin menghilang ya. Lalu arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Baik, kita analisis titik D. Maka yang masuk itu adalah 3 ampere dengan 5 ampere, maka yang keluar itu adalah 5 ditambah 3 adalah 8 ampere. Nah, semoga kalian mengerti hukum Kirchhoff pertama ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.